Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang alat yang ketiga, yaitu katup throttling. Ya, alat apa saja yang kita bisa anggap sebagai katup throttling bisa dilihat pada gambar berikut. Ini an adjustable valve, kita anggap sebagai katup throttling. Kemudian di sini a porous plug, ya ini porous plugnya. Nah ini kita anggap sebagai katup throttling. Kemudian capillary tube. Nah, ini bisa kita anggap sebagai katup throttling. Nah, jika kita nanti berurusan dengan katup throttling, ada idealisasi yang ditetapkan di dalam nanti menganalisa neraca energi dan neraca massanya. Yang pertama yaitu bahwa Q kecil, ini adalah kalor persatuan massa, menjadi Q kecil, itu dianggap dengan 0. Kemudian idealisasi kedua yaitu W kecil, atau W besar dibagi dengan massa, itu kita anggap 0 juga. Kemudian perubahan energi potensial, itu juga dianggap 0. Kemudian perubahan energi kinetik juga kita anggap 0. Nah ini 4 idealisasi kita kalau kita nanti berurusan dengan yang namanya katup throttling. Nah mari kita lihat neraca massa dari katup throttling, ya karena dianggap prosesnya steady state. Maka persamaan neraca massanya itu menjadi seperti ini. Ya, laju massa yang masuk sama dengan laju massa yang keluar. Kemudian kita jabarkan laju massa ini menjadi persamaan seperti ini. Ya, ini yang masuk satu, yang dua yang keluar. Selanjutnya pembahasan tentang neraca energi dari katup throttling. Ya, persamaannya sama, persamaannya. Nih, nah kemudian dari idealisasi-idealisasi yang tadi disebutkan, maka kita bisa mencoret atau menghilangkan suku-suku tertentu. Nah, yang pertama yaitu karena tidak ada interaksi kalor, maka suku kalor itu bisa kita hilangkan, dianggap 0. Kemudian idealisasi kedua, tidak ada interaksi kerja yang terjadi pada katup throttling, maka suku kerja W in maupun W out kita anggap 0. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kemudian kita jabarkan, nah jadinya seperti ini persamaannya. Nah kemudian kita lihat lagi idealisasi yang lainnya, dikatakan bahwa perubahan energi kinetik yang terjadi pada katup throttling itu dianggap 0. Ya, maka suku energi kinetik bisa kita coret. Kemudian ada lagi idealisasi yang lain yaitu perubahan energi potensial itu dianggap 0, maka bisa kita coret suku energi potensialnya.
Sehingga persamaannya itu menjadi seperti ini. Ya, bahwa entalpi masuk sama dengan entalpi keluar. Nah, inilah persamaan akhir dari neraca energi untuk katup throttling. Alat selanjutnya yang merupakan sistem terbuka yang mengalami proses steady state itu adalah mixing chamber. Nah, bagaimana contoh dari mixing chamber? Ini dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, ini adalah shower yang ada di kamar mandi. Itu bisa kita anggap mixing chamber karena di sini ada aliran masuk berupa air dingin dan aliran masuk berupa air hangat. Nah, kemudian di sini dia bercampur. Nah, ini disebut dengan mixing chamber. Nah, gambar skemanya adalah seperti ini. Ya, ada aliran masuk, ada 2 pintu, kemudian aliran keluarnya ada 1 pintu. Nah, di sini terjadi percampuran. Ya, antara aliran masuk 1 dengan aliran masuk 2. Di sini bercampur. Nah, untuk mixing chamber, idealisasi yang ditentukan atau yang diputuskan atau yang ditetapkan itu adalah bahwa Q kecilnya itu adalah 0, kemudian W kecilnya juga 0, kemudian energi kinetiknya juga 0, kemudian energi potensialnya itu juga 0. Nah, itu 4 idealisasi yang terjadi pada mixing chamber. Nah, untuk neraca masanya hampir sama ya. Jadi di sini dikatakan bahwa sigma massa yang masuk sama dengan sigma massa yang keluar. Nah, karena ini di sini berbentuk sigma, kebetulan sisi masuknya ada 2, maka massa dari sisi masuk itu harus dijumlahkan, yaitu laju massa dari pintu 1 ditambah laju massa dari pintu 2. Ya, ini semua ini sisi masuknya. Ini adalah sisi keluarnya. Kemudian kalau dijabarkan, maka akan hasilnya seperti ini. Persamaannya dari neraca massa akan seperti ini. Selanjutnya mari kita bahas tentang neraca energi dari mixing chamber. Nah, persamaannya sama ya, total energi yang masuk sama dengan total energi yang keluar. Ya, ini. Nah, kemudian dari idealisasi yang kita tentukan bahwa tidak ada interaksi kalor, sehingga suku kalor bisa kita hilangkan. Kemudian tidak ada interaksi kerja, ya, maka suku kerja kita hilangkan. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, karena energi massa yang masuk itu ada 2 pintu, maka kita bagi 2, ya, yaitu energi massa masuk pada pintu pertama dan energi massa yang masuk pada pintu kedua. Sedangkan energi massa ketiga ini adalah energi massa yang keluar. Kemudian kalau kita jabarkan seperti terdahulu, seperti sebelum-sebelumnya, maka persamaan ini bisa kita tulis seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi idealisasi yang kita buat pada mixing chamber. Ya. Di sini dicoret bahwa tidak ada energi kinetik, dianggap 0, maka suku energi kinetik kita hilangkan untuk semua pintu aliran massa. Kemudian energi potensial juga kita hilangkan untuk semua pintu aliran massa, baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga
persamaan neraca energi untuk mixing chamber menjadi seperti ini. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.